Rahmat Taufik Usman. Ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan dan mohon maaf. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Himawipa sekaligus akan membuka kegiatan pada sore hari ini. Kepada Kak Muhammad Kamil Sadili, SP, MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar, Komala? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini, saudara saya Rahmat Taufik Usman SPD, dan tentunya seluruh pengurus dan magangers yang sudah hadir pada sore hari ini dan juga mungkin ada yang dari luar. Terima kasih sudah hadir untuk belajar bersama di acara kita ini, dan saya doakan semoga sahabat semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Dan alhamdulillah lagi teman-teman diberikan kesempatan bisa bersua dengan sahabat Himawipa yang biasanya kita sebut dengan Himawers, walaupun masih melalui Zoom ya. Semoga nantinya Allah kasih kesempatan untuk kita ketemu langsung, entah dimanapun itu, baiknya di IPP biar lengkap seperti itu. Nah, perihal program kita teman-teman di upgrading ini, alhamdulillah terlaksana lagi, dan ini sudah sesi 2 ya. Selamat kepada Departemen Dokumentasi Multimedia dan Informasi, terima kasih ya. Tentunya kepada teman-teman semua, khususnya DMI, bangga dan bersyukur tentunya, pasti ini tidak mudah, dan insya Allah ini juga ada peran ya, peran serta dari anak magang juga yang ikut berperan, sehingga acara ini bisa berlanjut seperti itu. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada saudara saya, Rahmat Taufik Usman, yang sudah berkenan tentunya untuk menjadi narasumber ilmu kita pada sore hari ini, dan materinya yang insya Allah luar biasa tentunya, dan sangat memberikan manfaat untuk kita, untuk menciptakan informasi yang menarik tentunya melalui desain. Dan tidak hanya sekedar di bidang bisnis, tapi bisa di bidang yang lainnya, insya Allah yang membutuhkan. Dan semoga dengan adanya media pembelajaran ini, kita bisa memberikan kebermanfaatan ya teman-teman, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga ke orang lain seperti itu. Dan harapannya sih dari teman-teman belajar di sini bisa ada output atau ada produk yang juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, mungkin itu yang bisa saya kasih pada sore hari ini dalam sambutan ini. Sekaligus dibuka ya acaranya ya teman-teman ya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara pada sore hari ini untuk upgrading 2 dari Departemen Dokumentasi Multimedia dan Informasi Himawipa IPB University, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baik, terima kasih teman-teman semua yang rasanya sudah tidak sabar lagi ingin belajar bersama. Jadi saya langsung serahkan lagi ke MC, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas sambutannya. Oh ya teman-teman, nanti di akhir acara akan ada hadiah yang akan diberikan oleh kegiatan pada hari ini. Caranya gimana nih? Ada yang tahu? Caranya gampang banget kalau hari ini ya. Kalau kemarin kan acaranya atau kasih hadiahnya itu dengan cara membuat pertanyaan. Kalau sekarang itu teman-teman gampang sekali. Hanya membuat Instastory lalu memention Instagramnya Himawipa. Tapi tolong ya, Instagramnya jangan di private, biar nanti kami panitia tahu siapa saja yang memention dalam acara kegiatan hari ini. Nanti akan diumumkan di akhir acara. Baik, tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh Kak Rahmat Taufik Usman. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Mohon maaf ya sambil loading. Oke. Berikut CV dari pemateri kita hari ini. Beliau bernama Rahmat Taufik Usman, lahir pada
tanggal 1 Maret 1996 di Gorontalo. Nah, pendidikan S1-nya beliau di Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Gorontalo, dan yang kedua adalah Manajemen Pembangunan Daerah di IPB University. Nah, selama beliau pada tahun 2018 sampai 2019, beliau pernah menjadi relawan Rumah Zakat, dan beliau masuk dalam organisasi BEM UNG, Lembaga Dakwah Kampus UNG, Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia Klaster Mahasiswa, dan Forum Indonesia Muda. Dengan pencapaian sebagai program alih semester Universitas Negeri Gorontalo sampai Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016, serta peserta Citizenship Workshop IVDMI Bandung, Jawa Barat pada tahun 2017, serta mahasiswa berprestasi pada tahun 2017. Sangat mengagumkan. Oke, baik, tak lama-lama kita langsung akan masuk ke dalam acara inti yang akan disampaikan oleh Kak Rahmat Taufik Usman. Kepada beliau, kami persilahkan. Cek tes, ada suara? Ada Kak. Ada ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua IMA Mas Muhammad Kamil, dan teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada hari ini alhamdulillah Allah sudah pertemukan kita semua di Zoom ini dalam agenda pelatihan desain simple ya, yang menggunakan Photoshop mengenai tentang desain produk. Nah, teman-teman, kali ini saya ditugaskan oleh Mas Nanang untuk upgrading pada pertemuan kali ini, yaitu tentang Photoshop. Sebenarnya dari awal dulu ya saya ceritakan. Untuk awal saya belajar Photoshop itu berawal dari saya S2. Saya belajar Photoshop itu karena saya S2. Beberapa kali saya pengen membuat suatu, karena memang saya juga sering bergelut dengan dunia editing video, sehingga ya dalam desain grafis saya tidak terlalu menekuni itu. Saya seringkali fokus pada editing video saja. Awalnya pada saat saya membuat undangan syar'i seseorang yang kebetulan pesannya ke saya, beberapa bahan-bahan yang diperlukan itu kan perlu dari kayak vektor dan lain sebagainya, itu kan perlu didesain ya ataupun dibuat PNG. Saya itu awalnya nggak bisa buat PNG. Kalau teman pernah tahu dengan format foto, ada foto JPG, JPEG sama PNG. Saya saja buat PNG nggak tahu dulu gitu kan. Padahal kalau sekarang kita tahu buat PNG pun bisa di remove background di website gitu kan. Nah, awalnya saya memang nggak tahu tentang bagaimana buat PNG di Photoshop. Akhirnya saya seringkali minta tolong ke orang untuk order, bisa nggak saya mau buat video, tapi kamu yang desain grafis, bagi hasil kamu berapa, aku berapa, tapi untuk desain grafis vektor aku serahkan ke kamu, gitu kan. Akhirnya saya belajar bahwa ternyata dunia desain grafis juga itu perlu. Semua itu tidak bisa berbasis tentang dunia editing video saja, tapi kadang-kadang juga kita butuh tentang desain grafis. Itu hal yang pertama, memang saya pengen belajar desain Photoshop. Hal yang kedua, dunia semakin modern, perkembangan teknologi semakin maju. Kita juga sekarang banyak yang mengetahui informasi lewat media sosial. Tentu ini juga perlu peningkatan skill sebenarnya ya.
Bahkan sekarang tuh desain grafis dan editing video sudah jadi kebutuhan gitu kan. Kalau orang pengen sudah bukan lagi skill tapi sebuah kebutuhan. Karena memang orang kalau butuh publikasi pasti perlu desain grafis gitu kan. Nah makanya itu saya lihatnya bahwa desain grafis dan dunia skill-skill kayak gini tidak lagi dikatakan skill tapi kebutuhan. Nah awalnya saya tuh mau buat yang desain grafis. Awalnya saya sering ngeribetin orang, bisa buatin ini enggak, bisa buatin ini enggak, bisa buatin ini enggak. Berawal dari kayak gini-gini ngerepotin orang, akhirnya saya mikir kenapa sih nggak bisa buat sendiri. Perasaan ngerepotin orang itu bisa jadi terbeban dalam pikiran, jadi beban moral. Akhirnya pengen belajar buat sendiri. Saya pernah belajar tahun 2016 waktu saya kuliah di UNJ. Saya buat spanduk jelek banget gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mau belajar lagi. Dan akhirnya pas S2 saya tahu kalau itu butuh dan itu dibutuhkan. Akhirnya saya belajar kembali dengan menggunakan template gitu kan. Semua orang di sini ada punya skill dengan ada ide baru dia buat dari awal sampai akhir, dan juga orang yang pengen simple aja dengan metode pakai template gitu kan. Karena memang dunia desain grafis sekarang itu tidak tergantung daripada seninya tapi tergantung pada fungsinya gitu kan. Jadi awal saya buat desain grafis, saya buat template. Apalagi teman-teman yang kalau di organisasi ya ataupun teman-teman yang butuh cepat itu kan, kalau kita buat dari awal butuh makan waktu gitu kan. Saya punya teman waktu sama-sama di organisasi waktu S1. Kami datang ke sekretariat itu sekitar jam jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 atau jam 10. Dia baru desain itu sekitar jam 12. Aku nanya, 2 jam tuh ngapain aja gitu kan. Kata dia, 2 jam itu aku mikir ide. Mikir ide aja dia butuh waktu 2 jam gitu kan. Dari awal dia mau mikir, dia mondar mandir, mikir mau buat kayak mana ya. Akhirnya baru nemu 2 jam, dan itu pun nyelesainya agak lama gitu kan. Itu tipe orang yang memang pengen kreativitasnya dia asal dari awal. Kalau ada orang yang memang praktis, langsung mintanya praktis aja, berarti dia langsung pakai template aja gitu kan. Itu yang hal yang pertama pengen saya sampaikan. Produk ini kan perlu dipasarkan melalui media sosial. Tentu tidak hanya langsung difoto, langsung dipublikasi, tapi perlu juga ada desain untuk mempromosikan produk, dan itu banyak sekali kita dapatkan di beberapa produk-produk orang-orang gitu kan. Nah, pertama sebelum ini dimulai, saya mau kasih tahu dulu bahwa tentu kalau orang-orang yang sudah bergelut dalam dunia desain grafis, editing video, tentu tidak lagi kaku dengan namanya website Freepik. Freepik. Saya tulis ya. Minimal ya posting atau 3 posting. Jadi kalau 3 kali posting, Freepik. 9. Website ini adalah sangat membantu para editor. Bisa juga dijadikan sebagai komersial. Teman-teman yang pengen jual desain grafis juga bisa di situ. Tapi ini seringkali dibutuhkan oleh para editor ataupun desain grafis dalam mengakses bahan-bahan yang memang mereka perlukan, gitu kan. Jadi Freepik ini bisa diakses oleh semua orang, apalagi mahasiswa IPB. Kalau kemarin dijelaskan oleh Pembacana bahwa untuk Freepik itu sendiri kita disediakan premium bagi teman-teman yang pengen mengakses. Orang yang paham dengan desain grafis ataupun dengan editing video suka banget dengan tawaran ini. Freepik itu kalau misalnya kita masuk ke dalamnya ataupun kita mau premium itu bisa jadi mahal gitu kan. Bisa jadi $20, bisa jadi $5, itu bisa jadi kita bayar gitu kan. Dengan mengakses dengan akses pakai APPS ini, bisa jadi apapun yang kita butuhkan bisa ada melalui Freepik Premium. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan Photoshop. Photoshop ini ada yang keren, ada juga yang premium. Premium itu premium itu sudah disediakan juga oleh pihak IPB
itu dengan diskon 60%. Premium kalau teman-teman tahu bahwa keluarga Adobe Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Illustrator, semua keluarga Adobe itu kalau dibeli 11 jutaan per tahun. Keluarga Adobe bisa dibeli 11 jutaan per tahun dengan diakses menggunakan email IPB bisa diskon 60%. Jadi yang masih kuliah beruntung banget pakai email itu. Selain FreePic juga bisa diakses desain selain Photoshop ya. Mungkin bisa pakai Canva gitu kan. Tapi saya lebih suka pakai Photoshop karena memang saya tidak mengerti dengan Canva, belum paham gitu kan. Oke teman-teman, jadi itu ada FreePic. Kalau saya share screen mungkin bisa ada mana ya. Nah, teman-teman kalau seringkali menggunakan FreePic, dia biasanya menggunakan template kayak gini-gini nih. Bisa di-download. Kalau tertarik dengan ini langsung di-download. Dalam bentukannya RAR kayak di bawah. Nah, FreePic ini sendiri banyak menyediakan template. Teman-teman pengen banget template yang mana, silahkan diakses, tinggal dimasukin gambar-gambarnya, tinggal dimasukin apa-apa kebutuhannya. Ini FreePic. Nanti teman-teman setelah dengan template ini ada juga yang premium, ada juga yang gratisan. Kalau premium biasanya bayarnya mahal, ataupun kalau memang teman-teman bisa punya duit silahkan bayar juga, ataupun bisa mengakses premium di FreePic ini. Nah, jadi ini template premium ya memang sudah disediakan. Di sini ada yang udah buka Photoshop. Udah silakan ya kalau ada yang buka Photoshop. Nah. Cek. Oke, Kak. Oke ya. Jadi ada ini template yang saya dapatkan dari FreePic. Ya, ini template saya dapatkan dari FreePic. Bahan-bahannya dari Mas Nanang tadi yang sudah saya share di Himawipa. Nah, ini sudah saya jelaskan bahwa untuk mendapatkan template ini gratis. Teman-teman bisa akses di FreePic dan semua akses yang mau ke sini itu sifatnya kosong. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau kita mau ngedit apapun bisa diedit lewat file-file ini. Nah, pada layar-layar ini teman-teman semua, pertama bentukan template itu, bentar ya saya lihat ya. Bentukan template itu, nah ya, bentukan template itu pertama kali dia bentukannya kayak gini. Ini bentukannya template kayak gini. Jadi postingan pertama, teman-teman lihat ini saya pengen ganti kayak gini-gini. Nah, ini bisa kita akses nih, Kayaknya contoh ya, kita mau ganti logo. Logo ini kalau saya lihat ini gak cocok buat logo saya gitu kan. Akhirnya di sini kita lihat ada logo ini kan. Nah, nanti buka ininya, buka filenya, tinggal dihapus aja. Terus diganti pakai logo ataupun logo orang lain dan di Ctrl S. Mana logo di sini ya? Mana ya? Logo PNG. Salah. Cipik lagi. Nah, ada logo PNG. Bisa kirimin logo Himayu, Pak. Ini dulu ya tadi menunjukkan mau nentuin kontennya apa, terus kita mau posting berapa sekali. Bentar ya. Oh, di sini ya, apa Word? Ya, yang Excel kemarin.
Punya mana Kek? Di drive kan? Apa? Salah deh. Mana ya? Nanang. Jadi logo ini bisa kita ganti, dengan pakai fungsi screen ya, sudah. Siapa? Bisa kita ganti dengan Ada yang doang itu kan ada nama. bisa kita kok ini nah ya contoh ini ya, contoh ini logo ya, contoh ini logo ya, ini oh ya coba kirimin logonya. Oh, berkurang follower. Beli lagi. Maaf ya, tunggu sebentar. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh sambil nunggu logonya dikirim. Ini boleh tulis di chat apa saja yang mau ditanyakan ya. Terima kasih. Kak Rahmat, maaf masih di mute. Oh ya, sorry. Jadi Tadi mainnya logo ini tinggal di Ctrl S ya, Ctrl S. Untuk tadi saya ini lagi ya. Apa ini delete. Siapa kecil banget sih, saya tuh disuruh pulang dari mana? Nah, contoh ini saya ambil ya. Saya ambil ke sini dari Google, kiriman Mas Nanang. Ini saya ambil, ini matiin aja matanya. Tinggal di Ctrl S. Soalnya ini kan nggak ada ya. Aduh, mana nih? Nah, ini tinggal di Ctrl S. Nanti muncul di bagian sini. Kalau nggak di Ctrl S, dia tetap logo yang sama. Kalau dia nggak di Ctrl S, tetap logo yang sama. Nah, berikutnya setelah kita desain logo, kita lihat nih, kayaknya ini kita butuh mengubah bagian desainnya. Pertama kita lihat dulu, ini mata ini fungsinya mendeteksi kira-kira apa aja yang diedit di sini gitu kan. Nah, kalau memang ada di desain, berarti kita butuh ubah-ubah nih, kayak ini mau diubah karena apa gitu kan. Nah, jadi ataupun foto mau diubah. Nah, sebelum kita masuk ke sini, pertama ada foto. Biasanya orang itu masukin foto pemateri. Nah, ini image ini tetap buka ya. Image ini tetap buka karena emang ini fotonya kayak gini. Kalau saya fotonya kayak gini kan. Nah, kalau saya masukin foto tadi mana lagi? Nih,
saya masukin foto drag ke sini. Ctrl S. Mana ya? Saya drag ke sini. Nah, Ctrl S. Ntar ya. Ctrl S. Ini pasal aja. Nanti berubah di sini. Berubah di sini. Jadi itu fungsinya ada image. Nah, jadi itu fungsinya image ataupun ganti pemateri ataupun apa gitu. Nah, setelah itu kita mau ganti teks. Yang itu kita matiin dulu biar kelihatan ininya. Kita mau ganti teks. Kita mau ganti teks itu biasanya pada teks ini yang sering bermasalah. Ketika kita mau ganti teks, pasti diminta kayak gini nih. Diminta kayak gini. Minta kayak gini, akhirnya pas mau buka, teksnya jadi beda. Ya enggak? Nah, teksnya jadi beda. Awalnya teksnya kan keren kayak gini kan. Pas mau dibuka, dimintanya kayak gini, dan itu jadi beda. Nah, ini jadi masalah. Biasanya dalam masalah kayak gini, teks kayak gitu diminta font yang seperti di bawah, just under hand regular gitu kan. Nanti teman-teman kalau setelah diminta font kayak gini, berarti harus install dulu fontnya. Install dulu fontnya bisa diakses lewat free Dafont. Bisa diakses lewat Dafont. Nanti tadi apa ya? Dafontnya ya. Nah, nanti di download. Nanti di download, setelah di download terus diinstal. Nah, nanti kalau setelah diinstal nanti muncul di Photoshop. Kita cari fontnya. Yes, dapat. Nah, jadi fontnya itu ketemu kalau kita sudah install di bagian Davontnya. Jadi itu fungsi daripada ini. Kalau teman-teman juga pengen ganti fontnya, silakan tinggal klik ini dan klik di sini. Mau apa, mau Monstrat kah, mau apakah, silakan tinggal diganti-ganti aja gitu kan. Begitu pula di sini. Nah, jadi biasanya missing font itu bermasalah juga pada Photoshop gitu kan. Akhirnya desain yang awalnya bagus jadi jelek gara-gara penggunaan font yang tidak sesuai. Jadi itu fungsinya dalam font di dalam project file. Nah, berikutnya setelah itu kita nih mau nambah-nambahin vektor kayak mau bunga gitu kan. Tinggal cari di ini vektor ini apa ya? Bisa juga pakai AI atau juga bisa di Photoshop gitu, ataupun di FreePic. Ada FreePic biasanya tentang atau apa ya, kayak kita mau ngambil
Kita mau ambil ini. Pen icon. Nah, ini mau diambil, ditaruhnya ke sini. Bisa situ ya. Bentar. Ini baru jamnya baru jam berapa? Sama aja deh. Jam Berarti jam istirahat ya. terus harinya Selasa. Menemukan vektor bisa di lewat sini. Nah, oke, teman-teman. Jadi itu kalau project kosongnya. Jadi project kosongnya adalah itu, dan ini sudah saya coba desain pakai template juga. Templatenya sudah saya kirim juga. Templatenya itu ada beberapa yang saya sudah kirim. Nah, ini juga ada. Jadi template ini juga punya pengaruh besar ya sebenarnya ya, membantu kinerja seorang desain grafis, ataupun teman-teman yang sudah tidak lagi mau desain lama-lama, mending pakai template aja gitu kan, tinggal didesain. Nah, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Cukup dari saya. Jika mau ditanyakan silakan. Baik. Ada yang mau bertanya? Boleh, kakak-kakak semua. Mumpung ada ahlinya di sini. Nggak ahli juga ya Allah. Oke, ada. Nah, kalau sebelum sambil nunggu yang lain bertanya nih, aku mau nanya Kak. Tadi kan itu ada pergantian gambar ya. Nah, saat penggantian gambar itu dia tetap di layar yang mana ya Kak? Soalnya itu layarnya kan banyak. Nah, nanti kita pilih layar yang mana. Lalu tadi itu kan ada apa ya? Sebelumnya itu layar. Lalu kalau misalkan dia mau ganti gambar, gambar yang sebelumnya nggak kehapus itu gimana ya Kak? Soalnya saya tuh suka kehilangan gambar yang lamanya gitu Kak. Jadi Oh malah ya, gambar yang baru gitu. Makasih. oh ya, baik. Baik, jadi gini, untuk biasanya kan kita itu kan kalau misalnya mau mau pakai template itu kan biasanya disediain kolom khusus buat naruh gambar, ya kan? Nah, biasanya kayak gini kan. Coba kalau kita coba bedah ini ya, bedah bocil ini, saya sudah masukkan gambarnya di bagian place your image your copy, gitu kan. Nah, setelah kita buka ini, biasanya dia kan ada 3 layar kayak gini kan. Kita buka kayak gini, dia ada 3 layar. Biasanya kayak gini-gini, kayaknya ketimpa. Hipotesa saya ketimpa gitu kan. Akhirnya ini mau ditaruh coba saya taruh di sini. Taruh di sini. Dia ketimpa sama logo gini. Nah, setelah kita mau hapus, terus setelah kita hapus, dia nggak ada gitu kan, dia nggak ada. Sebenarnya dia tidak perlu dihapus. Kalau saya, dia nggak perlu dihapus. Cukup tekan matanya aja, dia hilang. Tinggal di Ctrl S, gitu. Jadi fungsinya itu sebenarnya kalau misalnya banyak layar, tergantung kita pakai ini atau apa enggak. Kalau nggak pakai, hilangin aja. Kalau pakai, berarti ditaruh aja. Gitu kan. Itu seringkali missing gara-gara kita ngapus tapi kita masih butuh tapi kita hapus. Kalau saya jangan dihapus tapi dihilangin matanya aja. Itu ya, kalau saya ya. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya? Jadi itu udah termasuk Kak. Oh ya, Mengenai jadi layar. layarnya itu kayak gitu ya. Biasanya ketimpa. Kalau nggak ketimpa kehapus, kalau kehapus tinggal Ctrl Z. Tapi kalau saya sarannya jangan dihapus kalau memang masih butuh, tapi ditaruh dimatiin aja matanya. Gitu. Kalau saya gitu ya. Baik Kak, terima kasih. Ada yang angkat tangan nih, Kak Danika Putri. Boleh Kak? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini saya agak out of the topic, tapi masih berhubungan dengan grafik desain. Untuk kan dunia kerja itu kan sekarang kan menuntut para pekerjanya itu punya sertifikat pelatihan. Ya. Nah, itu pelatihan desain grafis yang kredibel tuh di mana ya, Kak? Oh ya. Apakah
mengetahui beberapa begitu. Bolehlah di-sharing lah. Terima kasih, Kak. Ya. Sebenarnya terima kasih dan Nika ya untuk skill kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya saya ditanya Mas Ron punya sertifikat desain nggak? Saya nggak punya. Karena memang saya belum pernah ikut pelatihan. Karena memang saya otodidak. Saya juga desain baik kebutuhan ya. Karena memang desain juga jarang berproject, jadi desain baik kebutuhan. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman ya ataupun dari kebutuhan sendiri bisa didesain. Nah, kemudian dari mana kita bisa dapatkan lisensi ataupun sertifikat desain itu? Bisa jadi teman-teman ikut prakerja gitu kan, program pemerintah. Wish. Dapat Nah, kemarin. ya. Saya sarankan ikut pemerintah ya, yang lisensi ya. Soalnya tapi saya jarang ikut itu. Mungkin saya jarang juga dapat informasi tentang itu juga. Cuman biasanya teman-teman kalau memang pengen ikut dapat sertifikat biasanya lewat prakerja. Ada kan bagian teknikan, bagian jahit, desain grafis, itu kan seringkali ada di prakerja. Itu aja sih. Dan Nika ya. Tapi bagaimana ya cara membuktikan ke HRD atau ke usernya, Kak, kalau kita punya skill desain grafis selain dari portofolio? Oh. Bacaan sempat ya? Oke. Baik. Biasanya kan ini kan biasanya kalau kita membuktikan ya sebenarnya saya itu cuma punya satu jalan, ini portofolio gitu kan, kira-kira apa aja proyek-proyek yang kita pernah buat dan itu bisa menarik perhatian gitu kan. Jadi kalau misalnya Harden nanya, ini cukup membuktikan portofolio saya. Kalau memang disuruh coba buatin sesuai apa yang memang dia pengen gitu kan. Oh, iya. Jadi kalau memang pengen dibuktikan lagi, sebenarnya portofolio cukup kuat ya, cukup kuat untuk bisa membuktikan bahwa kita memang bisa desain gitu kan. Kalau memang kalau bahasa sistem jadi coba dulu. Kalau misalnya diminta untuk bisa membuktikan selain portofolio, maka bisa kalau bisa coba dulu gitu kan, membuktikan. Jadi kalau saya untuk pembuktian itu cukup portofolio saja sih. Dan hasil-hasil karya. Karena saya pernah mendapatkan itu. Saya waktu editing video, saya diminta portofolionya pernah buat project apa, gitu kan. Tadi saya kasih sekarang sudah punya portofolio gitu kan. Alhamdulillah. Itu aja sih sebenarnya. Oh iya. Contoh desain, media sosial kita kayak mana. Biasanya kan dilihat juga kan. Kalau orang seni itu biasanya media sosial itu ditata rapi, didesain dulu covernya, begitu kan. Jadi biasanya bagian itu aja sih. Kalau saya. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Danika atas pertanyaannya. Oh ya teman-teman, sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, jangan lupa ya untuk mengisi absen pada hari ini. Absennya sudah disebar ya di kolom chat, kalian kakak-kakak semua bisa men-scroll atau boleh untuk dikirim lagi untuk link pada absen hari ini. Nah, pertanyaan yang saya akan bacakan dari Kak Putri. Nah, kata Kak Putri, Kak Ramoy, izin bertanya. Kadang resolusi gambar yang kita ambil di internet itu jelek. Bisa nggak sih naikin resolusi via Photoshop? Soalnya pernah hasil PSD saya pecah-pecah, Kak. Ya. Ini ya, sebenarnya hasil internet itu memang cukup rendah ya, cukup rendah. Cuma dua, kalau bukan resolusi kita ketinggian atau yang dari internet itu kerendahan resolusinya. Jadi kalau memang kita ngambil dari internet, kalau saya sarankan untuk ambil internet, ambil dari website yang memang menyediakan bahan original. Saya tulis di komentar ya. Biasanya teman-teman yang desain grafis seringkali mengakses biasanya teman-teman yang seringkali mengakses
bahan-bahan kayak bahan kuliah, bahan-bahan yang lain itu bisa diakses ke sini. Itu foto-fotonya itu original dan emang nggak pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya resolusi pecah itu karena dikirim lewat by WhatsApp, sehingga pecah resolusinya dan tidak lagi seperti original. Sehingga kalau di Photoshop juga susah gitu kan. Makanya kenapa sering desain grafis organisasi itu seringkali minta ada via dokumen nggak gitu kan. Nah kata kuncinya via dokumen nggak, biar nggak pecah gitu kan. Akhirnya karena memang apa yang dikirim itu sesuai dengan bahan gitu kan. Kalau bahannya jelek maka yang disediakan pun pasti jelek gitu kan. Jadi kalau saya sarankan akses itu di website ini unsplash.com, terus atau ikon-ikon juga bisa diakses di Freepik gitu kan. Cuma saya lebih suka pakai di Unsplash ini. Nah jadi itu. Jadi saya belum tahu ya, saya belum tahu jelas gimana cara naikin resolusi di kalau foto pecah. Cuma biasanya kalau kayak gitu biasanya uploadnya internet resolusinya rendah gitu. Atau kalau dari WhatsApp biasanya dikirim langsung lewat kamera, tidak lewat dokumen. Gitu. Oke, itu aja, moderator. Baik, Kak Putri. Bagaimana, Kak, dengan jawabannya? Apakah sudah jelas? Oke. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan nih, Kak, dari Kak Sarah Asma Fauzi. Kata Kak Sarah, maaf belum bisa open kamera. Oke, nggak apa-apa, Kak. Tapi dia nanya nih, Kak, bagaimana cara mengatasi gambar atau hasil crop editing yang menjadi tidak jelas atau blur itu, Kak, setelah gambar di drag ke tab baru. Nah, makasih, Kak. Saya menanya dulu, yang dikirim itu pecah nggak? Blur nggak? Kalau dikirim, pas dikirimnya. Jelas ya? Tapi pas di crop nggak ini ya, blur ya? Contoh kayak mana ya? Nang kirimin foto siapa? Coba. Ya, foto siapa gitu. Ya. Bentar ya. Bentar ya, saya lihat dulu. Ini berarti stopnya habis nih. Iya, kalau stoknya lebih banyak dari 12 Mana ya? minimal. Udah? Ngirim? Ada di Pecah. Maksudnya gini kan? Terus ini kan jelas ya. Tapi kalau biasanya, maaf, gambarnya belum terlihat. oh iya. Ini ya. Nah, ini kan biasanya kalau saya sarankan diperiksa dulu, di zoom dulu. Ya, tutup orang. Nah, biasa di zoom dulu. Nah, ini kan biasa ketahuan pecah, gitu kan? Pecah gitu kan? Biasanya kalau kita dapat dari original, biasanya dapatnya. Bentar saya cek dulu Unsplash. Ya.
Kelihatan ini nggak dong? Kelihatan nggak ini unsplash? Kelihatan ya? Oh, sengaja. Jadi ini unsplash ya? Ya, unsplashnya ini. Jadi kalau misalnya kita lempar ke sini, hasilnya itu pasti original. Nanti setelah itu baru kita cutting aja. Contoh ya, kesar aja ya. Kan? Shift C kali. Shift C. Terus enggak. Buka dulu. Background salah ya. Nah, biasanya dia nggak pecah kan pas ditaruh. Nah, jadi teman-teman biasanya yang kayak gitu-gitu biasanya itu resolusinya kegedean. Teman pernah lihat biasanya ini resolusinya di 500 atau 5000 atau di sininya kegedean gitu kan, atau pakai format apa, itu bisa jadi pecah juga di tempat yang lain gitu, atau tempat yang memang kita pengen taruh project. Ini jadi masalah biasanya karena memang resolusinya juga di situ terlalu tinggi sehingga tidak foto yang kita cut terlalu rendah hasilnya. Begitu. Bentar ya, mana? Jadi itu aja mungkin yang 9 ini malah dirasa posting karena kan dia terus yang untuk mana juga. Oke, kayaknya itu dulu ya kalau saya. Mungkin saya duganya itu resolusi ya. Kalau saya duganya itu resolusi. Kalau memang ada hipotesis yang lain, saya juga kurang tahu. Cuman saya duganya itu pasti resolusi. Resolusi foto terlalu rendah atau proyek kita terlalu ketinggian. Gitu. Itu aja sih kalau saya. Oke, silakan moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup ya, Kak? Atau masih ada yang mau bertanya lagi? Nah, saya mau bertanya langsung, boleh nih? Boleh, silakan, Kak. Terima kasih kesempatannya, Pak Malas. Ingin saya tanyakan kepada narasumber. Ini saya biasa manggilnya Bang Rahmat ya, Bang Rahmat. Kalau saya pribadi pengalaman, kalau penggunaan Adobe seperti ini cenderung itu laptopnya. Nah, ini dari Mas Rahmat sendiri bisa ngasih solusi seperti itu. Hanya biar enggak nge-lag atau laptop seperti apa sih yang standar minimal lah ya yang bisa digunakan untuk aplikasi ini seperti itu. Terima kasih. Ya, bentar ya. Semangat perjuangan bisa acara, bisa aja poin kritis itu Oke. Baik teman-teman, terima kasih kepada Mas Kamil mengenai spesifikasi ya laptop yang digunakan dalam pengediting ataupun dalam desain grafis. Laptop ini sebenarnya Adobe itu agak diskriminatif soal spek. Kenapa saya nulis? Karena memang dia kebutuhannya itu memang di atas rata-rata biasanya.
Tapi kalau kebutuhan laptop itu biasanya spek lama juga masih bisa digunakan untuk Photoshop. Kenapa nge-lag? Periksa pertama bagian tong sampahnya. Biasanya kalau kita teman-teman pernah buat di Windows R, itu cek sampahnya biasanya persen temp. Mana ya? Kalau nge-lag ya, ini selain pakai Photoshop, kalau nge-lag gitu, biasanya cek di sini. Saya nggak tahu kalau pakai iOS ya, cuma saya pakai tanya di sini, temp. Biasanya nih sampah semua nih. Nih, sampahnya 8 GB. Biasanya itu sampah periksa di bagian situ. Belum share screen ya? Belum Kak, share screen. Astagfirullahaladzim. Iya, ya. Ini biasanya ya, bentar ya. Windows R. Kalau Windows itu gambar Windows ya, Windows terus sama R, Windows sama tombol R. Biasanya itu klik bersamaan. Nanti klik ini temp, persen, temp, persen. Oke, kita lihat. Nih, ini sampahnya nih. Sampahnya ini banyak banget. Dan kalau misalnya di ini sekitar 8 GB. Lumayan. Buat itu gitu kan. Nah, jadi itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, spek laptop. Spek laptop yang kebanyakan aplikasi. Kalau kayak gitu bisa cek di control panel. Control panel nanti lihat di programs. Ini lihat apa aja yang dibutuhin dan enggak dibutuhin, silakan di sini ditaruh ataupun dicari dan langsung dihapus ataupun dan install. Ini kebanyakan kita di sini nggak lihat laptopnya spesifikasi apa, tapi misalnya kebanyakan gitu kan, itu jadi masalah. Nah, berikutnya yang berikutnya, spesifikasi laptop yang dibutuhkan oleh Adobe itu adalah spesifikasi yang kayak begini. Ya bolehlah kalau laptop tahun 2010, 2000 ini masih bisa akses lah. Cuman kalau misalnya dia Adobe yang Photoshop ya. Cuma kalau udah banyak Photoshop, Illustrator, Audition, After Effects, terus Premiere, itu pasti nge-lag. Ibaratnya kalau gitu tuh spesifikasi laptop sama aplikasi ataupun Adobe. Kalau spesifikasi laptop itu di bawah kayak masih Core Intel Pentium dan segala macam hal. Terus install Adobe After Effects, Premiere Pro, Audition, Photoshop, Adobe Illustrator, segala macam hal Adobe diinstal, itu kayak anak TK disuapin materi algoritma. Nah, jadi agak susah, dia agak lama, agak buffering laptop untuk bisa memproses, bahkan not responding. Kenapa crash? Karena itu biasanya kayak gitu. Jadi itu teman-teman tentang Photoshop ya. Berikutnya teman-teman juga biasanya kembali kepada tempat sampah tadi ya. Biasanya kita sering keliru ketika kita mau buka template tapi kita buka di bagian RAR. Kita buka, ini masih share screen ya? Masih nggak? Masih screen kan ya? Masih ada ya? Nah, biasanya kita itu kalau buka template, kita seringkali ke sini langsung buka di sininya. Tanpa ekstrak here ataupun ekstrak yang lain gitu kan. Sertu gimana gitu. Nah, kalau kita buka di sini, jelas nanti kalau misalnya kita save as, dia nggak nyimpen di folder yang ada di sini. Dia nyimpannya di tempat sampah. Jadi pas kita hapus tempat sampah, pasti hapus tuh proyek yang tadi. Makanya sebelum kita ngedit, saya pernah kejadian ya, saya udah ngedit capek-capek, tapi pas saya baru buka, ternyata itu nggak save as, terus not responding kalau tidak salah. Setelah itu pas saya buka, ternyata saya bukanya di bagian RAR-nya. Saya nggak ekstrak here. Akhirnya masalahnya di situ.
Setelah saya membuka lagi udah nggak ada setelah saya hapus sampahnya. Itu masalahnya. Itu, Mas Kamil. Oke Bang, terima kasih banyak. Ini langsung bisa dicoba nih buat teman-teman nih. Saya udah nyoba nih, lumayan nih langsung ada progres laptop saya kayak semakin cepat pergerakannya. Biasanya di situ, biasanya di tempat sampah, biasanya banyak aplikasi. Ada lagi silakan moderator. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Oke, kayaknya sudah cukup ya Kak. Oh ya, Tidak ada lagi yang bertanya. Oke, kesimpulan dari hari ini tadi Kak Rahmat juga pernah menyampaikan bahwa desain grafis ini sangat penting ya, apalagi di era revolusi industri 4.0, di mana desain grafis ini memiliki cukup peranan penting di segala aspek kehidupan, apalagi ekonomi yang berubah dari offline menjadi online. Jadi iklan itu serba digital marketing sekarang. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang telah hadir dalam kegiatan acara hari ini, dan terutama kepada pemateri yang telah membagikan ilmu yang sangat luar biasa untuk kami semua. Nah, sebelum menutup acara hari ini, kita akan ada sesi foto bersama. Untuk kakak-kakak semua boleh mengaktifkan kameranya dan tersenyum dengan lebar pada hari ini. Oke, boleh dibuka kameranya kepada Kak Danika, lalu Internet aku agak gangguan di sini. oh ya, oke. Boleh kalau menutup juga kepada Kak Rani dan kakak-kakak yang lainnya. Kalau cuma sebenarnya bisa. Ya Kak, boleh. Kakak mohon maaf boleh di share screen-nya boleh disudahi dulu. Oke. Ini yang lain nggak pada buka kamera ya? Ayo, kenangan bersama. Gimana Kak Nanang? Mau langsung aja? dari Komala aja kata Mas Nanang. Oh nggak bisa ya. Mbak Putri aja. Aku nggak bisa Kak laptopnya. Oh, Boleh nih dari siapa Kak Nana? Nggak apa-apa Fitri ya mau foto. Putri aja Kak. Oke. Udah yuk. 1, 2, 3. Pakai gaya Himawipa Kak, boleh? 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kakak semua atas kehadirannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi. Terima kasih semua teman-teman. Sama-sama. Terima kasih Pak Ketua. Ya, semua. Terima kasih Pak. Ini acara terakhir atau ada lagi nih? Sama dengan bulan depan ya. Oh, ada Zilek lagi. ya. Mantap. Oke. Besok mungkin ada pengumuman dari Hima. Ada promosi nggak ada? Cukup gitu mah ya. Hah? Udah ya. Oh, kegiatan itu Udah ya sih. Kak? Yang buat besok. Langsung aja. Iya, besok ada kegiatan Udah Kak? webinar. Dulu ya. Oke. Nah, Nanang mau dipoto lagi? Pakai kacamata. Bagaimana Kak? Bang Ramoy tegang amat. Dikasih makan nggak dia? Itu semua satu ruangan semua ya Kak? Ya. Oktober. Anak udah kayak tukang pijat. Kayak tukang urut. Oke, udah Kak? Atau mau gimana? Kalau malah aku saking diingat sama keripik pisangnya, aku beli. Kakak beli di mana? Keripik pisang. Aku Belinya di mana, Kak? Di pusat oleh-oleh. Di pusat oleh-oleh. Rasanya sama atau beda? Pasti Soalnya beda. kemarin beda enakan punya kamu. Enakan Iya. punya kamu. Soalnya kemarin Kak langsung paginya aku mesen langsung bikin. Langsung hari itu juga bikin. Jadi enak memang tanpa lama-lama. Kak Putri juga pesan aku belum
Sempet orangnya nggak ada di sini. Jadi Kamu ya, nggak dikirim ya pesananku? nanti gue transfer. Apa tuh? Apa tuh? Apa nanti kita nggak ketemu lagi? Kalau ditransfer, kalau PJNE takutnya pada remuk-remuk, ntar malah jadi bubuk. Oh iya, kok malah titip ya kalau mau ke sini ya. Nanti Oke. uangnya diganti. Siap. Nanti Aku kabarin. aku seperempat aja kali ya. Ketoprak seperempat kan? Nggak tahu Kak. Soalnya aku nggak jualan, yang jualannya orang. Nanti aku tanyain Pokoknya aja. setoplas deh. Banyaknya setoplas itu berapa gitu? Pokoknya sekilonya 50.000 ya Kak, yang kemarin aku kirim tuh ke Kak Putri. Bener nggak Kok sih naik Kak? ya? Ih, nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah sekilo aja. Emang berapa Kak? Ya udah sekilo aja kok malah. Oke, emang berapa Kak Kanang? 15.000 deh kayaknya. Emang iya ya. Oke, nanti aku bawa. Jadi berapa 15.000, kilo? Pak. Itu seon ya Kak? Kayaknya. Seon tuh Kak 15.000. Kira-kira sekilo 20.000. Kan belum ada brandnya, bisa 20.000. Kita jual lagi di sini Oh, iya, 50.000 gitu. Oh, mau Iya. kayak gitu. Boleh nanti kalau emang mau kerja sama. Pakai MOU tapi ya Kak. Oke. Ya Kak. Udah izin live ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Malah Ya. Putri lain-lainnya. Danika. Iya. Ngerti nggak ya?